Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosadi Santuri. Kali ini saya akan menyampaikan ikhtisar mata kuliah Ekonomi Islam terkait pembelajaran yang telah saya lakukan selama 1 semester ini. Secara sederhana, ilmu ekonomi Islam dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai Islam. Jadi dalam ekonomi Islam itu terdapat 3 aspek dasar ajaran Islam, yaitu aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Aspek akidah ini berhubungan dengan kegiatan keekonomian yang dilakukan sebagai ibadah kepada kita, dan tujuannya adalah membawa kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Dan aspek syariah, yaitu ketika menjalankan ekonomi Islam, seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh syariah. Sedangkan berdasarkan aspek akhlak, yaitu menegakkan norma dan etika dalam ekonomi Islam dengan cara mentransformasikan etika yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dalam segala aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam berdasarkan atas 5 nilai universal, yaitu keimanan, keadilan, kenabian, pemerintah, dan hasil, yang kemudian menjadi dasar inspirasi untuk teori-teori ekonomi Islam, diantaranya 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan untuk bergerak atau berusaha, serta keadilan sosial. Tujuan ekonomi Islam yaitu kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kesejahteraan bagi manusia dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa kerusakan bagi manusia. Menjaga kemaslahatan tersebut dapat dengan 2 cara, yaitu dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan, atau dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Karakteristik ekonomi Islam itu antara lain: yang pertama, bahwa harta adalah kepunyaan Tuhan, dan manusia adalah khalifah harta. Yang kedua, ekonomi Islam terkait dengan akidah, hukum, dan moral. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kelima, bimbingan konsumsi. Keenam, petunjuk investasi. Ketujuh, zakat. 8. Larangan riba. 9. Pelarangan aktivitas ekonomi yang mengandung sesuatu dengan karakter yang tidak diketahui, sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Kemudian, pelarangan yang haram. Prinsip-prinsip perilaku ekonomi Islam antara lain yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Sedangkan etika perilaku konsumsi dalam Islam ada 3, yaitu bahwa jenis barang yang dikonsumsi adalah baik dan halal, kemudian kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan, serta kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi tadi juga tidak berlebihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam pandangan ekonomi Islam tidak hanya berkutat pada kepuasan semata, melainkan lebih kepada kehalalan serta etika dalam berkonsumsi. Prinsip-prinsip produksi menurut Islam, yaitu tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Tuhan adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amal. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan pada keinginan dan kemampuan manusia. Yang keempat, Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat berat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan, serta pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Tuhan. Sekarang saya akan menguraikan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, sosial, dalam pendapatan dan keuangan negara Islam.
Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang memiliki kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Sedangkan ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam antara lain yaitu pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Sistem proporsional, yaitu pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Terkait kebijakan fiskal ini, secara umum sumber masukan negara dalam perspektif ekonomi Islam yaitu dapat berupa zakat, pajak pertanian, pajak perorangan, pajak harta rampasan perang, pajak perdagangan, warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris, denda, hibah, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Terkait kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, secara prinsip tidak berbeda dengan tujuan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Namun, perbedaan yang mendasar antara prinsip kebijakan moneter konvensional dan syariah adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Sekarang saya akan menguraikan tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang diuraikan ada 3 garis besar yaitu perbankan syariah, BMT, Baitul Mal Tamwil, dan asuransi syariah. Prinsip dan konsep lembaga keuangan syariah ada 4, yaitu keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Sedangkan karakteristik perbankan syariah yaitu operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, operasi atas dasar bagi hasil, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, serta menggunakan asas utama seperti yang disebutkan tadi, yaitu kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal. Sedangkan syarat-syarat transaksi perbankan syariah yaitu tidak mengandung unsur kezaliman, bukan riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau orang lain, tidak ada penipuan, tidak mengandung materi yang diharamkan, serta tidak mengandung unsur judi atau maisir. Lembaga keuangan syariah lainnya yaitu Baitul Mal Tamwil atau kita singkat BMT. BMT ini sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, itu sejak tahun 1992, di mana pada praktiknya dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan nilai-nilai syariah. Perkembangan BMT Indonesia tidak terlepas dari besarnya porsi masyarakat kelas menengah dan bawah Indonesia. Berdasarkan angka tersebut, maka diperlukan pengembangan ekonomi umat yang sesuai untuk mayoritas masyarakat, yaitu KUMKM dan optimalisasi dana sosial Islam. Inilah yang menjadikan keberadaan BMT relevan dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Lembaga keuangan syariah lain yang juga tidak kalah populer dan sedang berkembang pada saat ini yaitu asuransi syariah, atau disebut takaful. Konsep asuransi syariah ini antara lain yaitu al-takaful, berupa perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji saling bertanggung jawab dan menanggung satu sama lain, dan al-mudarabah, yaitu kontrak perjanjian komersial untuk membagi untung dan rugi antara pemilik modal dan pengusaha dalam bentuk usaha perniagaan bersama ataupun usaha berpersorangan. Falsafah asuransi syariah ini antara lain mementingkan niat ikhlas untuk berbuat satu sama lain, dapat berupa sebuah keuangan berdasarkan maksud derma, serta penghayatan semangat saling bertanggung jawab, bekerja sama, dan perlindungan dalam aktivitas-aktivitas masyarakat demi untuk kesejahteraan umat dan perpaduan masyarakat. Sedangkan prinsip asuransi syariah ada 3, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerjasama atau tolong-menolong, serta saling melindungi. Ciri-ciri akuntansi syariah atau takaful yang dapat kita lihat yaitu menggunakan prinsip tolong-menolong sesuai dengan prinsip asuransi syariah. Kemudian bebas riba, lebih transparan, premi tidak akan hangus, pengelolaan dana wajib berdasarkan syariat Islam, nasabah dapat pembagian keuntungan secara adil, serta wakaf. Terakhir, saya akan memaparkan tentang peran negara dalam perekonomian Islam. Negara merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Agama merupakan fondasi bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sementara negara merupakan alat untuk menyebarkan ajaran agama agar ajaran tersebut dapat dijalankan secara benar dan efisien. Hal ini selaras dengan tujuan ekonomi Islam.
yaitu mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahah oleh karena tujuan peran pemerintah dalam menciptakan kemaslahan bagi seluruh masyarakat. Pertanyaannya, apakah ekonomi Islam dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam suatu negara? Jawabannya adalah iya. Alasannya, karena Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Islam juga mendorong penciptaan anggaran negara yang mengingat pada kepentingan rakyat banyak. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik besar yang berpihak pada masyarakat luas. Dan yang terakhir, Islam juga mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Sekian saya sampaikan ikhtisar mata kuliah ekonomi Islam yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun pelafalan saya agar kiranya dapat dimaklumi, terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Pak Sunarto dan kepada teman-teman semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.